Dari Malaysia? Ya. Okey. Siapa namanya? Syahrul. Syahrul. Okey, saya sebelum ni saya pernah berumah tangga, tapi malangnya saya gagal dalam pernikahan saya yang pertama. Jadi maaflah saya nak bertanya, ada tak cara ataupun doa untuk orang yang pernah diduga dengan dugaan ni dan terbuka hati untuk berumah tangga ataupun mengenali lagi orang lain? Belum bisa buka hati lagi. Mungkin siapa yang pernah lalui fasa... Hei, jangan ribut, hei! Netizen. Semangat. Okey, mungkin orang yang pernah lalui fasa perpisahan, dia akan ada satu trauma ataupun takut untuk mengenali orang lain ataupun menerima orang lain. Itu adalah hakikat kita rendah sebagai seorang manusia biasa. Itu saja. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buang Mbak Syahrul ya. Luar biasa. Sila kamu nih. Sila. Mbak ada niat buat cari istri orang Indonesia? Enggak, belum, masih berusaha untuk itu, Ustaz. Ada. Maaf. Kebawa suasana. Aduh, kacau nih. Gak usah Malaysia, Ustaz. Iya, bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia ya. Jawabannya. Bentar. Biar relate gitu ya. Biar relate. Mana lagi dalilnya nih? Ada satu hadis ya. Nah ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih dan ada yang mengatakan hasan. Pokoknya hadisnya bagus. Kata Nabi gini, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada qada' dan qadar, kita singkat jadi takdir. Iman kepada takdir dapat menghilangkan al-ham dan al-hazan. Apa itu al-ham? Al-ham itu adalah kesedihan tentang masa lalu, termasuk trauma. Itu namanya al-ham, humum, long grieving. Itu namanya al-ham, jamaknya humum. Dan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-ham tentang masa lalu. Al-hazan kekhawatiran, kecemasan tentang masa depan, namanya anxiety. Jadi al-ham trauma, al-hazan anxiety. Ternyata dua masalah mental ini obatnya adalah al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir dengan pemaknaan yang tadi. Jadi makin baik Bang Syahrul memahami konsep takdir. Saya tadi sengaja nggak mau ngejelasin takdir dalam teori ilmiah karena ini kan sharing yang ringan-ringan aja lah. Kalau teori ilmiahnya definisi takdir misalnya al-qada' huwa ilmullahi fil azal bima waqa'a fil kaun. Ilmu Allah yang azali tentang apa yang terjadi di semesta. Itu namanya al-qada', ilmu. Sedangkan al-qadar huwa wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah, kejadian yang sesuai dengan ilmu Allah. Itu namanya qadar. Kan ini terlalu definitif, terlalu teoritis dan saya ngerasa takutnya keberatan ya. Jadi kayak ya udahlah saya ringankan aja dengan analogi-analogi. Karena ini bentuknya sharing, audiensnya umum bukan santri. Sehingga kalau dengan analogi-analogi tadi bisa difahami, Bang Syahrul bisa lebih mengerti tentang konsep takdir. Semakin Bang Syahrul faham konsep takdir, semakin hilang al-humum, trauma itu. Jadi kuatin pemahaman tentang konsep takdir. Apa itu takdir? Takdir itu bukan peristiwa apa yang kita alamin. Misalnya Bang Syahrul tadi gagal di pernikahan pertama. Bukan itu takdirnya, jodohnya Bang Syahrul. Itu baru potongan puzzle yang terpisah. Bukan berarti Bang Syahrul itu akan gagal lagi, bukan gitu. Itu kalau misalnya kita menyimpulkannya dari peristiwa itu. Tapi takdir adalah rencana baik dan besar apa yang sedang disusun untuk kita dari peristiwa-peristiwa tadi. Mungkin dengan satu kegagalan, Allah pengen mentaisir Bang Syahrul. Allah pengen mentakhfif Bang Syahrul. Allah pengen mentarbiyah Bang Syahrul. Allah pengen mentaubah Bang Syahrul. Di antara 4 tadi kan jawabannya. Mungkin taisir. Dengan satu kegagalan tapi ada banyak keberhasilan di tempat yang lain walaupun bukan dalam bab jodoh gitu. Dengan satu kesulitan ada banyak kemudahan. Atau mungkin Allah pengen mentarbiyah, ngajarin Bang Syahrul untuk menjadi suami terbaik nanti kalau ketemu dengan pasangannya.
menjadi ayah yang terbaik nanti kalau nanti dikaruniai keturunan dan seterusnya. Namanya tarbiyah. Atau taubah, Allah kangen sama Bang Syahrul. Allah pengen Bang Syahrul kuatin lagi amalan-amalan kayak istighfar, tahajud, tilawah, zikir, bla bla bla. Atau Allah lagi pengen mentakfif. Justru itu ujian yang lebih ringan daripada misalnya kalau nanti udah punya anak, kalau nanti ditinggal justru pas udah tua, kalau misalnya diselingkuhin atau apa dan seterusnya. Jadi kayak ya udahlah, Allah kasih yang lebih ringan daripada yang berat. Ada banyak alasan. Jadi coba Bang Syahrul, kita semuanya memahami konsep takdir dulu. Semakin baik iman kita kepada takdir, yuzilul hamma wal hazan. Itu akan melenyapkan al-humum wal hazan. Wal ahzan. Humum, trauma tentang masa lalu. Long grieving, kesedihan yang berlarut-larut. Sedangkan hazan, anxiety, cemas, takut, bingung, galau. Itu al-hazan. Sehingga kata-kata la tahzan, terjemahan yang lebih tepatnya bukan jangan bersedih, tapi jangan khawatir. Cuman udah terlanjur populer di Indonesia jangan bersedih, ya udahlah. Aslinya la tahzan itu artinya jangan khawatir, bukan jangan bersedih.